Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan melakukan presentasi mengenai strategi investasi pada obligasi dan strategi investasi pada saham. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri, Ronald Samantha Putra, dengan NIM A1C021142 sebagai moderator sekaligus penyaji pertama. Selanjutnya, Siti Alifani Kamilatuz Zahira dengan NIM A1C021144 sebagai penyaji kedua. Dan selanjutnya yaitu Rika Mawarni dengan NIM A1C021139 sebagai pemateri ketiga. Dan yang terakhir yaitu Surya Putra Bayu dengan NIM A1C021149 sebagai penyaji keempat atau penyaji terakhir. Adapun pokok bahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini, yang pertama yaitu pengertian secara singkat tentang investasi, yang kedua yaitu strategi investasi pada obligasi, dan yang ketiga yaitu strategi investasi pada saham. Apa itu investasi? Investasi secara singkatnya atau secara sederhana dapat diartikan sebagai komitmen sejumlah uang atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini atau present time dengan harapan untuk memperoleh benefit atau manfaat di kemudian hari atau in future. Dalam tatanan praktik, investasi biasanya dikaitkan dengan aktivitas yang terkait dengan penanaman uang pada berbagai macam alternatif aset, baik yang tergolong sebagai aset real atau real asset seperti tanah, emas, properti, maupun yang berbentuk aset finansial atau finance asset, misalnya berbagai bentuk surat berharga seperti saham, obligasi, maupun reksadana. Selanjutnya yaitu kita beralih ke materi kedua, yaitu mengenai strategi investasi pada obligasi. Yang pertama yaitu strategi pasif. Strategi pasif ini maksudnya yaitu strategi yang didasari pemikiran bahwa pasar dalam kondisi yang efisien, sehingga harga-harga sekuritas di pasar sudah ditentukan secara tepat sesuai dengan nilai intrinsiknya. Contoh dari strategi ini adalah buy and hold atau beli dan simpan. Strategi ini merupakan kegiatan membeli dan memegang suatu obligasi hingga jatuh tempo dan kemudian menginvestasikan kembali penerimaan kas dari pelunasan berbagai obligasi dalam obligasi yang sejenis. Pada investasi ini, investor beranggapan bahwa obligasi adalah investasi yang aman dengan cash flow yang bisa diperkirakan dan perusahaan harga tidak terlalu besar, sangat cocok dengan strategi buy and hold ini. Selanjutnya yang kedua yaitu strategi semi aktif. Strategi semi aktif ini merupakan strategi hybrid atau penggabungan dari kedua jenis strategi, yaitu strategi pasif dan aktif. Investor yang menginginkan tingkat yang tinggi terhadap akumulasi hasil dalam periode tertentu di masa yang akan datang sangat cocok menggunakan strategi ini. Beberapa investor tidak ingin melakukan perdagangan atas dasar perkiraan suku bunga, tetapi hanya ingin memastikan untuk mendapatkan hasil tertentu selama periode investasi yang diinginkan. Materi tersebut dikutip dari Zainal Arifin dalam jurnalnya yang berjudul Risiko-risiko obligasi dan strategi portofolio obligasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Siti Alifani Kamilatuz Zahira. Kepada Siti Alifani saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Ronald Samantha Putra, yaitu mengenai contoh dari strategi semi aktif. Contoh dari strategi semi aktif ini adalah Immunogen. Immunogen merupakan strategi hybrid di mana terdapat dua elemen, yaitu elemen pasif dan elemen aktif. Investor yang menginginkan tingkat bunga yang tinggi terhadap akumulasi hasil dalam periode tertentu di masa yang akan datang cocok menggunakan strategi ini. Beberapa investor yang tidak ingin melakukan perdagangan atas dasar perkiraan suku bunga, tetapi hanya ingin kepastian mendapatkan hasil tertentu selama dalam periode yang mereka inginkan. Masalahnya, ketika suku bunga bank berubah,
harga obligasi dan tingkat investasi juga bertambah. Tetapi untungnya kedua bekerja berlawanan arah. Ketika suku bunga turun, harga obligasi akan naik dan tingkat reinvestasi turun. Karena adanya hubungan yang berlawanan arah ini, maka dapatlah dilakukan imunisasi dengan cara menyeimbangkan kedua risiko tersebut sedemikian rupa agar keduanya bisa saling menghilangkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh dari perhitungan durasi. Perhitungan durasi yang akan saya jelaskan yaitu pada contoh obligasi yang nominalnya Rp10.000 dengan bunga 8% per tahun dan jatuh temponya dalam 6 tahun, maka durasinya adalah 4,996 tahun atau dibulatkan menjadi 5 tahun. Contoh perhitungannya akan nampak pada tabel yang akan ditampilkan, yaitu nomor 1 yaitu waktu hingga pembayaran, nomor 2 pembayaran, nomor 3 present value pembayaran, nomor 4 bobot, dan nomor 5 adalah hasil perkalian dari nomor 1 dan nomor 4. Pada tahun pertama pembayarannya adalah 800, present value pembayarannya 740,8, bobotnya 0,074 dan hasil perkaliannya adalah 0,074. Pada tahun kedua pembayarannya sebesar 800 dengan present value 685,6 dan bobot 0,09 dan hasil perkaliannya yaitu 0,138. Kemudian pada tahun ketiga pembayarannya adalah 800, present value-nya 635,2, bobotnya 0,064 dengan hasil perkalian waktu pembayaran hingga bobot yaitu 0,192. Kemudian pada tahun keempat pembayarannya adalah sebesar 800 dengan present value pembayaran 588,0, bobotnya 0,059 dan hasil perkaliannya adalah 0,236. Kemudian pada tahun kelima pembayarannya adalah 800, present value-nya adalah 544,8 dengan bobot 0,54 dan hasil perkaliannya adalah 0,270. Kemudian pada tahun ke-6 pembayarannya adalah sebesar 10.800 dengan present value 6.804,0 dan bobot 0,680 dan hasil perkaliannya adalah 4,086. Jadi sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rika Mawarni. Kepada Rika Mawarni saya persilahkan. Baik, materi selanjutnya akan saya lanjutkan yaitu tentang strategi aktif. Strategi aktif ini memberi kesempatan yang terbesar untuk memperolehnya, tentunya dengan risiko yang lebih besar pula. Ada beberapa strategi aktif yang dapat dipilih, namun ada dua yang terpenting yaitu strategi antisipasi suku bunga dan strategi analisis penilaian. Strategi antisipasi suku bunga mungkin merupakan strategi yang paling berisiko karena tergantung pada peramalan yang tidak pasti tentang perilaku suku bunga di masa akan datang. Tujuannya adalah untuk melindungi investasi ketika suku bunga diperkirakan naik dan mendapatkan capital gain ketika suku bunga diperkirakan turun. Analisis penilaian variance analysis atau investor dapat memilih obligasi berdasarkan nilai intrinsiknya. Hasil perhitungan nilai intrinsik dibandingkan dengan harga obligasi di pasar. Jika harga pasar lebih tinggi pada nilai intrinsik berarti obligasi tersebut over value. Sebaliknya, jika harga pasar lebih rendah daripada nilai intrinsik maka obligasi under value. Berdasarkan analisis tersebut, investor dapat membeli obligasi yang under value karena diharapkan akan naik, demikian akan diperoleh capital gain. Sebaliknya, investor dapat menjual atau menghindari obligasi yang over value. Kemudian, waktu yang tepat ini sebenarnya bisa dilihat dari dua hal, yaitu berdasarkan analisis fundamental dan teknikal. Analisis fundamental itu mengacu pada analisa melalui pendekatan kondisi ekonomi, politik, atau bahkan melihat tren perkembangan usaha yang ada. Analisis ini salah satunya bisa dilihat dari laporan keuangan. Sementara analisis teknikal merupakan analisis saham melalui pendekatan pergerakan saham itu sendiri pada suatu rentang waktu, termasuk di dalamnya adalah harga dan fluktuasinya, serta informasi mengenai titik tertinggi dan terendah dari suatu saham. Harga di sini bukan semata-mata harga yang murah ya, tapi harga saham dari perusahaan yang pantas untuk dibeli. Selanjutnya, terdapat hal-hal yang perlu kita perhatikan sebelum membeli saham, antara lain adalah profil dan tingkat likuiditas perusahaan, fluktuasi di indeks harga saham gabungan atau IHSG, trend market, return of equity atau ROE, atau laba dari investasi pemegang saham di perusahaan tersebut, sales atau penjualan, dan earning per share EPS growth. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator.
Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Siti Alifani dan Rika Mawarni atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita, Surya Putra Bayu. Kepada Surya Putra Bayu, dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membacakan strategi menurut OJK. Terdapat 3 strategi dalam membeli saham, yaitu yang pertama, buy on weakness, yaitu membeli ketika harga saham sudah turun ke level tertentu yang aman untuk dibeli. Kemudian yang kedua, buy if or on breakout, yaitu membeli ketika harga saham berhasil menembus level tertentu atau naik menembus resistance atau ke tempat level tertingginya. Selanjutnya yang ketiga yaitu buy on retracement, yaitu membeli saham ketika setelah terjadi breakout atau harga bawah. Saham yang berhasil breakout pada umumnya akan langsung mengalami kenaikan yang kencang. Selanjutnya mengumpulkan beberapa jenis saham dalam satu portofolio. Strategi ini dapat memperkecil risiko investasi karena risiko akan disebar ke beberapa jenis saham. Peluang untuk mendapatkan keuntungan cukup besar. Kerugian pada salah satu jenis saham dapat tertutupi oleh keuntungan pada jenis saham lainnya. Seperti yang pertama, beli di pasar perdana dan jual begitu dicatatkan di bursa. Kemudian beli dan simpan. Strategi ini dapat digunakan apabila investor memiliki keyakinan berdasarkan analisis bahwa perusahaan yang bersangkutan memiliki prospek untuk berkembang yang cukup pesat beberapa tahun mendatang, sehingga sahamnya diharapkan akan mengalami kenaikan yang cukup besar. Keuntungan yang dapat diperoleh dari strategi ini, di samping dividen, juga capital gain. Kemudian, beli saham tidur, yang maksudnya adalah saham yang jarang atau tidak pernah ada transaksi. Saham tidur ini dapat disebabkan karena jumlah saham yang dicatatkan terlalu sedikit atau dikuasai oleh investor, institusi, dan pemilik saham lama atau pendiri perusahaan. Atau juga dapat disebabkan oleh kinerja perusahaan yang bersangkutan kurang baik atau prospek usahanya masih kurang cerah sehingga kurang mendapatkan perhatian pemodal. Kemudian selanjutnya strategi berpindah dari saham yang satu ke saham yang lain. Investor yang memilih strategi ini cenderung bersifat lebih spekulatif. Investor seperti ini harus senantiasa mengikuti pergerakan atau perubahan harga-harga saham di bursa. Kemudian yang terakhir yaitu konsentrasi pada industri tertentu. Strategi ini lebih cocok bagi investor yang benar-benar menguasai kondisi suatu jenis industri, sehingga mengetahui prospek perkembangannya di masa yang akan datang. Investor juga dapat memilih beberapa saham perusahaan yang memiliki bisnis dalam sektor industri yang bersangkutan. Kemudian, ragam strategi investasi saham untuk menghindari kerugian. Menurut pakar investasi Charles Lindbergh, salah satu strategi investasi saham teraman dan paling ekstrim untuk menghindari kerugian saat bear market adalah dengan menjual semua investasi. Kemudian dapat menyimpan uang hasil penjualan itu dalam bentuk tunai atau menginvestasikannya ke instrumen keuangan yang jauh lebih stabil seperti obligasi pemerintah jangka pendek. Selanjutnya, 4 strategi investasi saham yang bisa dilakukan. Yang pertama, strategi investasi saham menabung saham. Yang pada dasarnya menabung saham adalah menginvestasikan secara rutin sejumlah uang di saham-saham tertentu dalam jangka waktu yang panjang. Strategi ini dilakukan dengan harapan saham-saham yang rutin dibeli itu suatu hari akan meningkat harganya sehingga memberikan keuntungan ketika dijual. Pokok strategi ini adalah konsistensi. Tanpa memperhatikan pergerakan pasar, kamu harus membeli saham sedikit demi sedikit. Tujuannya adalah memiliki saham itu sebanyak-banyak mungkin. Kemudian value investing. Strategi kedua yang dapat kamu lakukan jika belajar investasi saham adalah strategi value investing. Strategi ini merupakan sebuah trik saham yang diperkenalkan investor kawakan Ben Graham pada 1934 tahun silam. Dalam strategi ini, fokusnya adalah pada pembelian saham value stock, yakni saham-saham yang diperdagangkan pada harga lebih rendah dibandingkan dengan fundamentalnya yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan.
Kemudian selanjutnya trading saham. Secara harfiah, trading saham berarti berdagang saham. Di sini kamu melakukan transaksi jual beli saham dalam jangka pendek. Tujuannya agar kamu memperoleh keuntungan dari selisih pergerakan saham jangka pendek. Jika kamu belajar investasi saham, alih-alih memperhatikan kondisi fundamental saham yang hendak dibeli, kamu harus fokus memperhatikan sentimen dari kondisi pasar. Analisis yang dipakai membeli saham mengacu pada analisis teknis. Kalau kamu berminat untuk menerapkan investasi saham dengan trading saham, maka kamu juga harus punya kemampuan analisis teknis saham yang mumpuni. Selain itu juga, kamu harus punya waktu yang memadai untuk memantau pergerakan harga saham dan pasar. Kemudian yang terakhir yaitu growth investing. Berbeda dari value investing, menekankan pentingnya penilaian terhadap harga wajar atau valuasi. Strategi investasi saham growth investing fokus pada pencarian saham yang memiliki potensi keuntungan dan pertumbuhan pendapatan tinggi di masa depan. Growth investing tidak mempedulikan valuasi saham, yang penting saham itu diyakini punya potensi tumbuh besar. Jika kamu menerapkan strategi ini, kamu tidak keberatan membeli saham yang harganya sudah tinggi, selama kamu percaya sinyal kenaikan harga saham masih kuat di hari esok. Ya, sekian dari presentasi saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi penyampaian materi terakhir oleh teman kita, Surya Putra Bayu. Terima kasih atas penyampaian materinya. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 7. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.